Mbak Fly cantik juga ya. Like dulu guys. Tak like poin 10 bisa. Ki tulisan apa cok? Yat! Rasa teriak-teriak. Neo to, kowe mudeng bahasa Thailand ora? Pakai You Dictionary makanya. You dictionary? Apa kuwi? Tempel. Tak liatin dulu. Salah satu fiturnya kita bisa translate pakai kamera. Oh. Caranya gampang banget. Pertama, mana dulu yang mau ditranslate? Nah, misalnya ini nih, fotonya Mbak Ploy, ya kan? Kita foto, cekrek. Habis itu kita arahin ke area yang mau ditranslate. Habis itu dipencet translate. Tunggu sebentar. Oke. Jeng jeng. Kok bisa? Bisa dong. Ih, keren anjir. Iya, Yat. Berarti bisa dong DM pakai bahasa Thailand ke Mbak Ploy. Ih, ayo dong, Yat. Bisa dong. Kalau kayak gitu kita pakai Magic Translate. Apa tuh? Biar tak liatin. Pertama, buka dulu dong DM-nya. Habis itu ketik yang mau dikirim. Misalnya begini. Habis itu, arahin icon dari You Dictionary ini ke tulisan yang tadi udah diketik. Nih liatin. Nah, jadi kan bahasa Thailand? Oh, keren. Tinggal DM. Kirim-kirim. Kalau kalian pertama kali install You Dictionary, kalian bakal dapat notifikasi buat ngaktifin Magic Translate. Atau kalau nggak keluar notifnya, kalian pilih setting, yaitu ngeklik icon kepala yang ada di sebelah kanan bawah. Klik kepalanya, terus klik setting, terus enable Magic Translate. Habis itu, kalian bakal diarahin ke pengaturan. Kalian allow aja. Ini di allow, ini juga di allow. Terus jadi deh Magic Translate-nya. Wih, keren. Download You Dictionary sekarang. Terus pamerin ke teman tongkrongan kalian yang cuma tahu kopi saset sama rokok ketengan. Kalian bisa download di Play Store dan App Store. Atau langsung klik link yang ada di deskripsi. Halo semuanya, apa kabar? Masih ngechat gebetan kalian? Pahit pasti. Kembali lagi di channel tontonan favorit keluarga, membahas film-film unfaedah dan menegangkan. Dan bisa dipastikan, kamu tidak perlu jauh-jauh ke bioskop atau streaming online yang dipenuhi dengan iklan judi dan besar kontol. Kali ini, saya bakal ngebahas alur cerita film dari Friday the 13th. Asal kalian tahu, film ini adalah series ke-12 dari Friday the 13th. Bisa dibilang kalau film tahun 2009 ini adalah reboot dari Friday the 13th tahun 1980. Baik, mari kita mulai alur cerita dari Friday the 13th. Seperti biasa, subscribe buat yang belum dan tonton video ini sampai habis. Di awal film, kita bakal kenalan dulu sama sekelompok pemuda-pemudi dengan perlengkapan camping. Dari susunan pemainnya, kita tahu kalau bakal ada adegan bercocok tanam di film ini. Sebelum itu, saya kenalkan dulu satu-satu. Ada Richie dan Amanda, pasangan muda-mudi penuh birahi. Whitney dan Mike, pasangan romantis tapi ya agak bego. Dan Wade, ya kita tahulah kalau nggak punya pasangan mesti ngapain. Niat asli mereka sebenarnya bukanlah kemah, tapi mencari ladang ganja di pinggir danau. Dan itu adalah ide dari Richie dan Wade. Ya saya juga nggak ngerti kenapa ada ladang ganja liar di pinggir danau. Kalau ada beneran, saya sama Emon juga bakal. Sebelumnya, mereka berlima mendengarkan Wade bercerita tentang pembunuhan di Crystal Lake tempat mereka berkemah. Seluruh pengikut camp musim panas itu dibunuh oleh emak-emak bernama Pamela. Cuma ada satu cewek yang selamat dan berhasil memenggal kepala Pamela. Ternyata, anak Pamela yang bernama Jason melihat itu. Jason yang dikuasai dendam pun berubah jadi pembunuh sadis. Seperti film slasher pada umumnya, Whitney dan Mike tiba-tiba punya cita-cita untuk berkelana saat malam di tengah daerah antah berantah. Sedangkan Richie, Amanda dan Wade masih mengobrol. Tapi kita tahu, ketika ada dua cowok dan satu cewek di tempat gelap dan suasananya yang mendukung, ya Allah, sensor. Kebetulan Wade teman yang baik, jadi dia ninggalin Richie dan Amanda untuk bercocok tanam dengan khusyuk. Tanpa sengaja, Wade nemu ladang ganja tersebut. Belum sempat diciduk polisi, Wade malah dibacok oleh Jason. Kita pindah ke Richie dan Amanda. Fuck lah. Kita pindah dulu ke Whitney sama Mike. Whitney cerita ke Mike kalau dia merasa tidak nyaman berada di sana. Tapi Mike dengan mulut fuckboy-nya bilang kalau ini kemauan ibunya juga. Luas bener mulutnya. Whitney yang sudah terbuai rayuan receh Mike akhirnya manut ketika Mike penasaran dan mau masuk ke sebuah camp. Dan mereka menemukan sebuah rumah tua di sana. Sebagaimana manusia pada umumnya, mereka pun masuk. Alah, nek waras ki minggat to asu. Mike dan Whitney pun melihat-lihat isi rumah tersebut.
Mike sempat nemu leontin berisi sebuah foto. Dia bilang kalau foto itu mirip Whitney. Bukannya dibalikin, malah diembat. Mereka terus masuk dan sampai di sebuah kamar. Suasana berubah horor ketika mereka membaca nama pemilik kamar tersebut. Whitney dengan insting smart people bilang kalau lebih baik mereka pergi. Tapi karena Mike punya insting jamet, dia bodo amat. Sementara itu Amanda dan Richie, Masya Allah belum kelar juga. Ya Allah sampai kapan tak sensor iki lu. Baiklah, Amanda yang sedang dipacul merasa ada yang mengintip mereka. Tapi Richie yang lagi macul, ya bodo amat lah. Wah udah di ujung kok. Tapi Amanda kekeh kalau ada yang ngintip. Tapi Richie emoh. Gitu aja terus sampai Free Fire di blok. Oh iya, tapi by the way, adegan cocok tanam ini di-shoot selama 15 jam. Apa nggak adem mbak sarang burungnya dilepas begitu? Tapi perempuan punya jurus bete. Jadi Richie merampungkan urusan pacul memaculnya dengan tanggung. Dan keluar tenda karena berpikir kalau Wade ngintip mereka. Amanda yang udah berseragam lengkap tidak sadar kalau itu keputusan yang salah. Nggak tahu gimana, Richie nyari Wade jauh ke dalam hutan. Bukan nemu Wade, dia malah nemu ganja. Tapi bukannya seneng, Richie nemu ganja yang sepaket sama kuping Wade. Dan terlihat Wade sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba dari jauh, Richie mendengar Amanda berteriak. Dan ternyata Amanda sudah terbungkus dan sedang dipanggang. Berniat menolong, Richie malah terkena perangkap beruang. Aduh, fuck, ngilu. Adegan berpindah ke Mike yang kaget kalau ada listrik di rumah tersebut. Saya aja kaget, apalagi Whitney. Dan bukannya minggat, Mike malah penasaran dengan isi di balik tembok bolong. Mike kaget pas tahu di balik tembok ada kepala manusia yang kadaluarsa. Pintunya tertutup, mereka kaget, tapi saya enggak. Karena udah tahu kalau mereka bakal dicicil oleh Jason. Dan benar, rasa cinta aja nggak cukup kalau ketemu begal. Apalagi kalau begalnya segede Jason. Whitney yang bodoh amat sama Mike kabur ke tenda mereka. Di sana, ia melihat Amanda yang udah setengah matang dan Richie yang kesakitan. Whitney mau nolong Richie, tapi Jason keburu datang dan beruntung goloknya kena kepala Richie. Whitney kaget dong dan Jason sigap mengayunkan goloknya dan... Ya, baru intro. Seriusan, filmnya baru masuk intro di menit 23. Setelah itu, nongol lagi sekumpulan pemuda-pemudi lain. Sekarang, susunan pemainnya adalah Jenna si gadis baik, Trent pemuda kayak congkak yang selalu ada di tongkrongan, Chelsea dan Nolan pasangan liar tidak punya adab, Ciwi pemuda Asia dengan mata yang agak tajam, Lawrence pemuda yang... ya udahlah. Dan terakhir, ada Brie, gadis manis dengan posisi puting sempurna. Nanti saya liatin sempurnanya sebelah mana, oke? Oh iya, sebenarnya karakter utama dalam film ini adalah Clay Miller. Ada yang pernah tahu doi terkenal di film apa? Jadi, Clay ini sedang mencari adiknya yang bernama Whitney Miller. Iya, bener, Whitney si cewek intro. Ternyata Whitney sudah hilang selama 1,5 bulan. Sebenarnya, kasus hilangnya Whitney sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Namun, pihak berwajib menyerah karena tidak menemukan jejak apapun. Bisa kita simpulkan kalau Jason ini orangnya cukup rajin beres-beres. Sampai-sampai polisi nggak bisa nemuin jejak mayat, tenda, api unggun, atau ya cacaran kuping milik Wade yang nyangkut di batang ganja tadi. Saya dan Clay tentunya bete dengan kinerja polisi. Clay mencari adiknya dengan nyebar selembaran orang hilang dan nanya dari rumah ke rumah yang jaraknya jauh-jauh semua. Kemudian Clay ketemu ibu-ibu yang lumayan judes. Si ibu bilang kalau Whitney bukan hilang, tapi mati. Clay juga sempat nanya ke pemuda lokal setempat. Bukannya dapat informasi, tapi malah ditawarin ganja. Sungguh warga yang sangat welcome. Akhirnya, Clay sampai di sebuah rumah atau villa. Ternyata, villa itu ada villa keluarga Trent. Ini bukan pertemuan pertama mereka. Sebelumnya, mereka bertemu di toko kelontong dan hampir baku hantam. Beruntung Jenna melerai Trent yang sok jago. Karena rahimnya anget, Jenna ngajak masuk Clay. Trent marah dong, senak jidat Jenna bawa masuk orang asing. Jenna yang udah kembang kempis rahimnya pun bete sama Trent. Akhirnya, Jenna coba nemenin Clay nyari adiknya di dalam hutan. Ya, di dalam hutan, solusi tanpa basa-basi. Lalu kita akan melihat pemuda setempat. Biar gampang kita panggil Jamet. Si Jamet baru aja pulang dari memanen ganjanya. Si Jamet bahagia sekali dengan hasil panennya. Lalu merayakannya dengan ngisep sebatang dan membaca majalah cocok tanam. Rapi juga putingnya. Tiba-tiba Jamet dengar sesuatu dari atas gudangnya. Saat dicek, ternyata tidak ada siapa-siapa. Yang ada malah pacarnya. Ya, di luar dari bentuknya yang keras, memang seorang laki-laki selalu menemukan cara untuk bersalaman dengan Johnny-nya. Kebetulan punya si Alec. Saat asik menggrepe, Jason muncul di belakang Jamet. Sempat kaget, si Jamet kelimpungan sampai narik karung yang ada di muka Jason. Namun si Jamet tidak selamat. Dan disinilah Jason menemukan topeng yang bakal dikenal oleh banyak orang. Oke, kita kembali ke kumpulan pemuda-pemudi tadi. Sekarang mereka terbagi di 3 tempat. Clay dan Jenna masih jalan di hutan. Trent dan teman-teman sedang bermain pingpong bir. Chelsea dan Nolan sedang asik berselancar dengan gaya bebas. Maksud saya, benar-benar bebas.
Bisa kita lihat dari puting Chelsea yang berkibar dengan manja. Tanpa sadar, Jason ada di dekat mereka. Nolan terkena panah dari Jason. Sementara itu, Chelsea yang belum tahu Nolan mati meminta tolong untuk menjemputnya karena tadi dia terjatuh saat berselancar. Namun kapal tidak berhenti dan sudah saya jedor, cuk, anjing. Chelsea yang geliang-geliang sadar ada yang melihat mereka dari pinggir danau. Chelsea pun berusaha kabur ke dermaga. Namun di sana ada Jason yang berjalan perlahan. Chelsea yang mengira dirinya tidak ketahuan akhirnya mati di tangan Jason. Yalah, sensor meneh. Hari berganti malam, namun Jenna dan Clay masih berkelana di hutan. Sampai akhirnya mereka sampai di Camp Crystal Lake. Ya benar, bukannya memutuskan untuk istirahat atau pulang, mereka masuk ke sarang pembunuh. Sungguh pemuda-pemudi yang solutif. Mereka pun mencoba masuk ke kabin, terus keluar. Mas, Mbak, seriusan, di dalam gak ada obrolan penting. Isinya cuma basa-basi terus kepleset. Terus saling tatap, diam sebentar, terus keluar. Seriusan, gak ada adegan abis saling tatap terus kan. Keluar kabin, mereka tiba-tiba sembunyi karena ada yang datang. Dan itu adalah Jason yang sedang membawa mayat tanpa kepala. Jason kaget karena ada tas di sana. Karena gelap, Jason nyalain lampu. Seriusan, setelah itu yang bisa mereka lakukan cuma berlari. Tapi Jenna tiba-tiba terjatuh karena ada tali di sana. Ternyata tali itu adalah alarm yang mengarah ke sebuah goa di mana Whitney dikurung. Jadi selama ini Whitney itu tidak mati, namun dikurung oleh Jason karena dia mirip dengan almarhum ibunya. Jason sendiri selalu nurut ketika Whitney menyebut namanya. Sementara itu di villa, pemuda-pemudi yang tersisa sedang asik mabuk sambil ngeliatin Mbak Bre joget. Baik, kita nikmati sebentar scene ini. Tanpa sengaja Ciwi jatuh waktu disebul Mbak Bre dan gak sengaja nyerempet bangku milik ayah Trent sampai rusak. Trent ngamuk dan nyuruh Ciwi benerin bangku itu. Tapi Mbak Bre adalah gadis yang cerdas. Saat seorang laki-laki ngamuk, satu-satunya cara biar mereka kalem adalah dengan disedot. Lawrence yang tinggal sendirian jelas iri. Daripada cenggur, Lawrence cari bahan untuk dipacul. Dan beruntung Lawrence nemu foto mbak-mbak dengan seragam lengkap. Sungguh laki-laki dengan imajinasi tinggi. Eits, awas, diintip rusa mas. Ciwi yang bete akhirnya sampai di gudang. Niat nyari alat, dia malah nemu Ciu. Baiklah, gak apa-apa, tipis-tipis tapi gas terus. Setengah tiang, Ciwi malah main hoki gak jelas sampai mecahin lampu. Namun Jason sudah sampai di gudang. Tanpa basa-basi, Jason nyerang Ciwi dan ditusuk pelan-pelan. Fuck! Boya langsung coblos wae ngopo toh son. Sementara itu, sik kecepatan adegane, engko sik. Maaf. Sementara itu, Clay dan Jenna sampai di villa. Mereka ngomong kalau ada seorang pembunuh gila menuju ke sini. Loh kok ngerti? Clay nelpon polisi dan minta tolong. Di kamar, baiklah. Adik-adik manis, tak sensor sebentar ya. Saat sedang bercocok tanam, Trent sempat memuji semangka lokal milik Bre. Sekarang rahim Bre gak cuma anget, tapi panas. Oh iya, pertama kalinya Mbak Bre ini ngelakuin adegan puting lepas loh. Mereka terus mencangkul dan mencangkul. Sampai tidak sadar, Jason mengintip karena iri gak diajak nyangkul. Selesai bercocok tanam, Trent kaget melihat Clay ada di bawah sana sama Jenna. Trent marah dan menyuruh keluar. Namun Clay mencoba meyakinkan Trent bahwa di luar sana benar-benar ada pembunuh. Lawrence yang setia kawan keluar dengan perlengkapan perangnya. Sebuah wajan dan besi panjang buat nolong Ciwi. Baiklah. Seperti yang kita kira, Lawrence langsung ketemu Jason. Namun, Lawrence berhasil kabur. Bahkan sempat menusuk kaki Jason. Namun kembali lagi, ini horror slasher. Jason yang masih bisa berjalan nemu kapak dan melemparnya ke Lawrence yang sedang berlari. Lawrence terkapar dan teman-temannya cuma bisa mendengar Lawrence berteriak minta tolong. Trent lari ke kamar dan mengambil pistol. Sementara, Bre malah penasaran sama suara dari kamar mandi. Tentu saja, itu adalah suara dari Jason. Bre disekap dari belakang, dan tanpa bisa melawan, Bre ditusuk dari belakang. Maksud saya ketusuk belakangnya. Maaf. Akhirnya, sebuah polisi datang. Ya, cuma seekor yang datang. Namun Jason kebetulan berpendidikan. Jadi, polisi itu dihabisi dengan mudah oleh Jason. Jenna dan Clay pun kabur lalu bertemu Trent yang juga panik.
Mendengar ada suara terjatuh, Trent langsung menembak sesuatu dari balik pintu. Ternyata itu Bree yang sudah mati. Tanpa rasa bersalah, Trent kabur diikuti dengan Clay dan Jenna. Mereka tidak bisa menggunakan motor dan mobil karena kuncinya tidak ada. Gimana jelasinnya ya? Yaudah lanjut dulu. Trent mencoba menghubungi polisi lewat HT. Trent juga memaksa Jenna untuk ikut dengannya. Tapi tiba-tiba tubuh Bree jatuh di atas mobil. Trent kabur tanpa arah dan berakhir di pinggir jalan raya. Hampir tertabrak, namun Trent selamat dan mobilnya berhenti. Tapi Jason sudah di belakangnya, dan Trent pun tidak selamat. Untuk adegan ini, saya nggak ngerti kenapa Clay sama Jenna balik ke kabin milik Jason. Dan Whitney juga tiba-tiba teriak minta tolong. Clay yang mendengar suara itu langsung tahu kalau itu adiknya, dan langsung menemukan pintu ke arah goa di bawah kabin. Singkat cerita, Clay berhasil menemukan Whitney. Tantangan mereka selanjutnya adalah kabur dari goa tersebut. Karena Jason sudah sedikit lagi sampai di lokasi mereka. Beruntungnya, Clay nemu lubang yang mengarah keluar. Saat giliran Jenna keluar, semuanya sudah terlambat. Whitney mengajak kabur, namun Clay tidak terima karena belum icip-icip. Tapi kepala Jenna berganti dengan kepala Jason. Whitney dan Clay langsung kabur. Beruntung mereka nemu tangga yang mengarah keluar. Clay mau keluar duluan, tapi Jason sudah siap di belakang Clay dan langsung menghajarnya. Whitney berteriak melihat kakaknya digagahi. Namun Whitney langsung kabur dan bersembunyi. Saat Jason sedikit lagi sampai di tempat Whitney, Hello, motherfucker. Jason pun langsung masuk ke lubang. Whitney yang berhasil kabur langsung ditolong Clay yang sudah sadar. Akhirnya mereka sampai tempat jamet. Clay yang punya film-filmnya belum selesai mencoba mencari senjata tajam. Kayaknya segitu nggak cukup deh, Pak. Clay mencoba melawan, namun Jason terlalu tangguh dan berniat memasukkan Clay ke mesin penggiling. Whitney pun langsung memanggil nama Jason. Seketika itu juga Jason berhenti dan mendekati Whitney kayak terhipnotis. Clay pun langsung menggulung Jason dengan rantai. Whitney juga langsung melempar lantai tadi ke arah mesin penggiling. Jason yang masih hidup biarpun tergantung mencoba melawan kekuatan mesin penggiling. Tapi mesin penggiling terus saja menarik rantainya. Whitney pun langsung mendekati Jason dan mengucapkan selamat tinggal untuk dirinya dan ibunya. Scene pun berpindah. Clay membawa Jason ke ujung dermaga dan membuangnya ke danau. Sambil saling bertatap, dan filmnya pun tamat. Oke, mungkin banyak dari kalian yang ngerasa alur cerita kali ini terlalu panas. Ya, Michael Bay aja selaku produsernya keluar waktu premier film ini. Doi risih karena adegan bercocok tanamnya kebanyakan. Ya, bener, ini Michael Bay, sutradara Transformer. Mungkin Pak Bay ini pria baik-baik ya, yang gak nyaman ngelihat cewek-cewek seksi di filmnya. Tapi dibalik jelek atau bagusnya film ini kan horror slasher, ya wajar. Belum lagi beberapa scene di film ini juga reboot dari film lama, yang niatnya nyeritain hal-hal ikonik dari Jason. Dari adegan kepala ibu Jason yang copot sama Jason nemu topping hoki. Oh iya, buat kalian yang bukan penggemar franchise ini juga mungkin nggak tahu kalau adegan Jason pakai karung goni terus diganti pakai topping hoki itu adegan dari film Jason yang kedua sama ketiga. Lebih tepatnya, karung goni dipakai di film Jason yang Friday the 13th Part 2 tahun 1981 dan topping hokinya dari film Friday the 13th Part 3 tahun 1982. Ya kalau lebih lengkapnya, film Jason tahun 2009 ini itu tuh remake dari film Friday the 13th tahun 1980. Terus ngegabungin elemen cerita dari Friday the 13th Part 2 sama Part 3. Sama tambahan referensi dari Friday the 13th A New Beginning tahun 1985, Friday the 13th Part 4 Jason Live tahun 1986, dan juga Jason X tahun 2001. Banyak banget ya. Sayang banget gak diimbangi sama hasil dari filmnya. Ya biarpun gak buru-buru amat, tapi ketika produsernya sendiri keluar pas premier, berarti ada yang salah sama film ini. Oke deh, kayaknya udah panjang banget saya ngomongnya. Oh iya, saya sama Emon pengen tahu pendapat kalian soal channel Sunsmoker film ini. Atau ada pendapat soal saya sama Emon sendiri. Apa yang kamu suka dari kita? Kenapa betah nonton video-video kita? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. 3 komentar dahsyat bakal kita bacain di video berikutnya. Seperti biasa, saya Dayat undur diri dan Emon bakal tetap jadi undur-undur. Terima kasih. See you next time.